Tentu kalian tidak asing dengan sosial media. Sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual, terutama bagi para remaja. Nah, sekarang kita masuk pada materi. Yang pertama adalah pengertian media sosial. Boy, dalam Nasrullah tahun 2015, media sosial sebagai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermain. Van Dijk dalam Nasrullah tahun 2015 menyatakan bahwa media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas berkolaborasi. Menurut Punto Adi tahun 2011, sosial media diawali dari 3 hal, yaitu sharing, collaborating, dan connecting. Pada intinya, dengan sosial media dapat dilakukan berbagai aktivitas 2 arah dalam berbagai bentuk pertukaran, kolaborasi, dan saling berkenalan dalam bentuk tulisan, visual, maupun audiovisual. Kesimpulannya adalah media sosial merupakan situs di mana seseorang dapat membuat web page pribadi dan terhubung dengan setiap orang yang tergabung dalam media sosial yang sama untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Kedua adalah perkembangan media sosial. Pada tahun 1978, awal dari penemuan sistem papan buletin yang memungkinkan untuk dapat berhubungan dengan orang lain menggunakan surat elektronik. Tahun 1995, kelahiran dari situs GeoCities. Situs ini melayani web hosting, yaitu layanan penyewaan penyimpanan data-data website, agar halaman website tersebut bisa diakses dari mana saja. Dan kemunculan GeoCities ini menjadi tonggak dari berdirinya website-website yang lainnya. Pada tahun 1995, muncul situs jejaring sosial media pertama, yaitu sigdegree.com. Walaupun sebenarnya pada tahun 1995 terdapat situs classmate.com yang juga merupakan situs jejaring sosial. Namun, sigdegree.com dianggap lebih menawarkan sebuah situs jejaring sosial dibanding classmate.com. Pada tahun 1999, muncul situs untuk membuat blog pribadi, yaitu Blogger Situs, menawarkan penggunanya untuk bisa membuat halaman situs sendiri, sehingga pengguna dari blogger ini bisa memuat hal tentang apapun, termasuk hal pribadi maupun untuk mengkritisi pemerintah, sehingga bisa dikatakan blogger ini menjadi tonggak berkembangnya sebuah media sosial. Pada tahun 2002, berdirinya Friendster, situs jejaring sosial yang ada pada saat itu menjadi booming dan keberadaan sebuah media sosial menjadi fenomenal. Tahun 2003, berdirinya LinkedIn yang tak hanya berguna sebagai media sosial, juga berguna untuk mencari pekerjaan, sehingga fungsi dari sebuah media sosial makin berkembang. Dan berdirinya MySpace, menawarkan kemudahan dalam menggunakannya, sehingga MySpace dikatakan situs jejaring sosial yang user friendly. Selanjutnya kita masuk pada tahun 2006. Lahirlah Twitter, situs jejaring sosial yang berbeda dengan yang lainnya. Karena pengguna dari Twitter hanya bisa mengupdate status atau yang bernama tweet. Ini yang hanya dibatasi 140 karakter. Pada tahun 2007, lahirlah Wiser. Situs jejaring sosial pertama sekali diluncurkan bertepatan dengan peringatan Hari Bumi, yaitu pada 22 April 2007. Situs ini diharapkan bisa menjadi sebuah direktori online organisasi lingkungan seluruh dunia, termasuk pergerakan individu. Lingkungan baik dilakukan individu maupun kelompok. Tahun 2011, lahirlah Google. Google meluncurkan situs jejaring sosialnya yang bernama Google+. Namun, pada awal peluncuran, Google Plus hanya sebatas pada orang yang telah di-invite oleh Google. Setelah itu, Google Plus diluncurkan secara umum. Fungsi dan kelebihan media sosial. Fungsinya adalah administrasi, mendengarkan dan belajar, berpikir dan perencanaan. Kelebihan dari media sosial adalah kesederhanaan, membangun hubungan, jangkauan global, dan terukur. Selanjutnya kita masuk pada jenis media sosial, yaitu 1. Layanan blog berupa WordPress dan Blogger. Yang kedua, layanan jejaring sosial atau social network,
seperti Facebook dan lain sebagainya. Yang ketiga, layanan blog mikro atau microblogging seperti Twitter. Yang keempat, layanan berbagai media seperti Instagram, Flickr, dan sebagainya. Yang kelima, layanan kolaborasi seperti Wikipedia. Dan yang terakhir, yang keenam adalah layanan forum seperti Kaskus, Quora, dan lain sebagainya. Manfaat media sosial. A. Sarana belajar mendengarkan dan menyampaikan. B. Sarana dokumentasi, administrasi, dan integrasi. C. Sarana perencanaan, strategis, dan manajemen. D. Sarana kontrol, evaluasi, dan pengukuran. Dampak media sosial bagi remaja. Dampak negatif media sosial terhadap remaja yaitu dampak negatif dan penyalahgunaan sosial media, yaitu dampak negatif jejaring sosial, dampak negatif jejaring sosial. Dampak negatif sosial media masa kini yaitu dampak negatif jejaring sosial. Efek negatif media sosial. Yang pertama, depresi. Jejaring media sosial sebagai pencipta depresi bagi penggunanya. Yang kedua, ketergantungan. Penyakit ini awal terlihat sama seperti kecemasan, kelainan psikis, dan lain-lain. Contohnya, muncul penyakit baru yaitu Facebook depression. Yang ketiga, tidak bisa mengontrol diri. Pengguna adiktif media sosial dinilai tidak bisa mengontrol dirinya. Bagi mereka yang mengalami kecanduan akut bahkan memiliki kontrol diri rendah. Hal ini dilihat dari pengguna media sosial, khususnya harga diri daripada teman-teman terdekat. Selanjutnya, efek negatif media sosial. Yang pertama, akan menjadikan seorang anak remaja menjadi malas belajar. Bahaya kejahatan, bahaya penipuan akan mengganggu kehidupan pribadi. Dampak negatif dan penyalahgunaan media sosial. Dampak negatif dan penyalahgunaan media sosial. Yang pertama, sisi negatif menjadi dominan jika pemakaian salah menggunakannya, diantaranya sebagai berikut. Sebagai penipuan, pemerkosaan yang kesemuanya cenderung ke arah kriminalitas dengan dalil meminta pulsa dengan memanfaatkan jejaring Facebook. Dampak negatif dan penyalahgunaan media sosial. Yang pertama, akan membuat waktu menjadi tidak teratur dan sia-sia. Yang kedua, mengganggu konsentrasi belajar. Yang ketiga, mengancam keamanan diri. Yang keempat, mengancam kesehatan. Dampak negatif sosial media masa kini. Dampak negatif sosial saat ini yaitu semakin maraknya penipuan, pencemaran nama baik atau penggunaannya, kejahatan seksual, pornografi dan pornografi, judi online, dan lain-lain. Selanjutnya, saat ini banyak ditemukan pelaku kejahatan menggunakan media sosial sebagai alat untuk menjaring korban sehingga menimbulkan kejahatan kriminalitas. Dampak positif media sosial. Dampak positif sosial media. Yang pertama, mendapat teman baik. Kedua, mempermudah komunikasi dengan orang-orang terdekat di tempat yang jauh. Ketiga, mendapatkan informasi tertentu dengan mudah. Empat, menjadi sarana untuk berdiskusi sesama. 5. Mendapatkan tali persaudaraan. 6. Menyalurkan minat, bakat, potensi, kreativitas yang dimiliki oleh pelajar. Ada 10 batasan remaja pada media sosial. Mungkin dari maraknya hal-hal negatif yang terjadi di media sosial yang menjadikan remaja sebagai korban utama dari hal-hal negatif tersebut. Untuk itu, semestinya para remaja dituntut untuk mengetahui batasan-batasan dalam berkomunikasi di media sosial. Orang tua dan para guru pun patutnya mampu menjadi faktor utama yang berperan dalam memberikan batasan-batasan remaja akan media sosial. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh orang tua sebagai langkah untuk menjaga anak-anak mereka dari dampak negatif situs jejaring sosial. Di antaranya, 1. Berupaya belajar tentang internet serta situs jejaring sosial yang ada di internet tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar setidaknya para orang tua mengetahui seperti apa teknologi sekarang ini dan bisa mengawasi anaknya pada saat berselancar di internet. Yang kedua, beritahukan tentang bahaya yang mengintai dalam penggunaan situs jaring sosial.
Hal ini akan membuat anak menjadi lebih berhati-hati dalam menggunakan jejaring sosial tersebut dan mengerti batasan-batasannya. Yang C atau yang ketiga, yaitu sebisanya dampingi anak saat berselancar di dunia maya, terlebih pada saat anak tersebut membuka situs jejaring sosial. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu tidak memberikan telepon seluler yang dapat mengakses internet pada anak yang belum cukup umur. Sedangkan pada guru di sekolah juga memiliki beberapa hal yang perlu dilakukan agar sang siswa atau sang anak mengerti batasan-batasan sosial media, yaitu 1. Memberikan pemahaman kepada siswa tentang bahaya situs jejaring sosial. Yang kedua, usahakan untuk tidak memberikan telepon seluler yang dapat mengakses internet, yaitu situs jejaring sosial. Dan yang ketiga dan yang terakhir, mengawasi siswa dalam berinternet atau berjejaring sosial. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh kasus. Menurut www.nationalkompas.com, pidana pencemaran nama baik melalui media sosial paling banyak ditangani kepolisian. Kasus pencemaran nama baik mencapai 45% dari kasus kejahatan cyber yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri. Kompas tahun 2018, salah satu kasus pencemaran nama baik yang terjadi di media sosial yang diambil dari www.liputan6.com adalah kasus Ervani Emi Handayani, warga Gedongan, Bantul, Yogyakarta, dilaporkan ke polisi karena status yang ditulisnya di Facebook mengenai mutasi suaminya pada 9 Juni 2014. Pada tanggal 9 Juli 2015, Ervani dipanggil polisi untuk diminta keterangan. Usai pemeriksaan, Ervani Erni ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang ITE. Dia lalu ditahan pada 29 Oktober 2014. Permintaan Ervani agar penahanannya ditangguhkan dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada Senin 17 November 2014. Dalam persidangan yang masih berjalan, Ervani Erni Handayani kemudian dituntut 5 bulan penjara dengan masa percobaan 10 bulan. Ervani dinyatakan terbukti bersalah telah mendistribusikan informasi dalam alat elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, yaitu pasal 45 ayat 1 serta pasal 27 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008. Selanjutnya kita masuk ke dalam tanggapan dari kelompok kami. Yang pertama, tanggapan terhadap kasus ini adalah pentingnya literasi media sosial dan kritis bagi remaja. Remaja perlu dilengkapi dengan keterampilan yang dapat membantunya dalam mengenali informasi palsu. Hal ini dapat dilakukan dengan memverifikasi sumber dan mencari informasi yang lebih akurat. Yang kedua, remaja perlu menghindari dampak negatif dari media sosial serta mampu mengelola setiap waktu mereka dengan bijaksana. Dengan menghabiskan waktu secara berlebihan akan menimbulkan gangguan pada remaja yang fatal dan akan berdampak pada kesehatan mental dan fisik mereka. Remaja dapat memberikan renggang waktu dalam bermedia sosial dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat atau dengan belajar untuk menggunakan media sosial atas dasar kepentingan saja. Kemudian yang ketiga, penting bagi remaja untuk memahami berbagai hal khususnya pada kekuatan dan potensi resiko media sosial. Dibantu dengan literasi media sosial yang baik, dapat pengawasan yang baik dari orang tua, peran tanggung jawab platform media sosial, dan kebijakan penggunaan yang bijaksana. Remaja dapat menggunakan media sosial dengan lebih aman dan sehat. Nah, kita masuk ke dalam etika dalam bermedia sosial. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih etika dalam bermedia sosial itu, marilah kita sama-sama menyimak video selanjutnya yang akan kami tayangkan. Memperhatikan etika komunikasi di media sosial adalah salah satu hal yang memang penting untuk dilakukan. Oleh karenanya, apabila dalam berkomunikasi di media sosial tidak memperhatikan etika, maka bisa saja seseorang tersebut menjadi bermasalah hingga menimbulkan konflik dengan orang lain. Berikut ini adalah beberapa macam etika yang perlu diperhatikan saat berkomunikasi di media sosial.
menggunakan bahasa yang sesuai. Memberikan informasi yang memiliki referensi yang jelas. Informasi yang disebarkan tanpa referensi yang jelas akan menimbulkan efek berantai terhadap setiap orang. Hal ini bisa saja mengundang kesimpangsiuran berita yang tentu saja sangat tidak diharapkan. Istilah yang mungkin kita kenal saat ini adalah berita hoax. Hindari penyebaran pornografi, sara, dan kekerasan. Jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Janganlah terlalu mengumbar informasi pribadi Anda, terlebih lagi informasi mengenai nomor telepon atau alamat rumah Anda. Hal tersebut bisa saja membuat kontak lain dalam daftar Anda juga akan menjadi informasi bagi mereka yang ingin melakukan tindak kejahatan. Sebelum ditutup, saya ingin memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Novi Aprilia Nazarmi dengan NIM akhir 092. Kemudian yang kedua ada Hidayatul Sani Sabrina dengan NIM akhir 099. Kemudian yang ketiga ada Hilma Hidayati Victres dengan NIM akhir 098. Sekian dan terima kasih.